Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, di sore hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi enak, ya enggak? Nah, alhamdulillah itu adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anakku, masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi puasa semua? Alhamdulillah. Ternyata di hari-hari kita yang sudah semakin mendekati akhir-akhir puasa ini, kita masih diberi kesehatan sama Allah untuk bisa semakin berpuasa. Sedikit Bu Guru ingin menyampaikan di sore hari ini sebelum nanti anak-anak persiapan berbuka puasa. Jadi nanti ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa anak-anak di 15 menit pertama terakhir menjelang berbuka puasa. Silahkan nanti anak-anak disiapkan doanya apa disampaikan kepada Allah. Oke, Bu Guru ingin menyampaikan sedikit materi di sore hari ini, yaitu tentang rasa malu dan iman seorang muslim. Malu, anak-anak pasti tahu malu ya. Nah, malu itu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Kita tahu Islam sendiri sudah memerintahkan pemeluknya untuk memiliki sifat malu. Karena apa? Karena ketika kita memiliki sifat malu itu, kita bisa meningkatkan akhlak seseorang itu menjadi lebih baik. Coba bayangkan kalau orang itu tidak punya sifat malu. Nah, seperti apa? Pasti gak punya malu. Nah, akan jadi bahan apa itu? Bahan perbincangan orang lainnya. Di dalam Islam, orang yang tidak memiliki sifat malu itu pasti dia katakan punya akhlak yang rendah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sifat malu itu adalah merupakan ciri khas akhlak orang beriman. Orang yang memiliki sifat ini, apabila dia itu melakukan kesalahan atau tidak patut bagi dirinya, maka dia itu akan menunjukkan suatu penyesalan. Jadi kalau orang itu punya sifat malu, tiba-tiba kok dia melakukan suatu kesalahan, pasti dia itu sadar, saya sudah hari ini sudah berbuat tidak baik, hari ini saya sudah bikin malu, nanti akan menyesal. Nah, dia akan menyesal, tobat. Nah itu. Sebaliknya, kebalikannya itu, orang yang tidak memiliki sifat malu, dia itu akan merasa biasa saja. Ketika dia melakukan suatu kesalahan dan dia melakukan suatu dosa, walaupun banyak orang yang tahu melakukan kesalahan, dia merasa biasa saja. Anak-anak tahu nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda. Jadi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, di situ diceritakan iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi itu adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sedangkan iman terendah adalah membuang gangguan dari jalan, dan rasa malu merupakan cabang dari iman tersebut. Ternyata iman itu luar biasa ya, bagian dari apa itu? Malu itu adalah bagian dari iman. Jadi malu, kalau kita sebagai seorang muslim, nah, sifat malu itu ada 3 yang harus melekat pada diri kita, harus melekat pada diri kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, tahu nggak anak-anak? Malu yang harus kita miliki pertama kali itu adalah malu pada diri sendiri. Jadi harus punya sifat malu pada dirinya sendiri. Nah, kenapa?
malu pada dirinya sendiri ketika kita sedikit melakukan amal soleh kepada Allah dan kebaikan. Jadi malu pada diri sendiri itu ketika kita sedikit melakukan amal soleh kepada Allah dan kebaikan, baik untuk umat dibandingkan orang lain. Itu kita harus malu. Misalkan kok teman kita hari ini sudah khatam berapa kali, sementara kok kita belum khatam, maka kita malu nggak? Malu pada dirinya. Kenapa? Malu kepada Allah karena kita kebaikannya ada yang lebih baik dari kita. Ya. Malu yang seperti ini maka akan mendorong kita untuk meningkatkan kualitas amal soleh dan pengabdian kepada Allah. Jadi, ketika kita punya malu yang seperti ini maka kita akan pengen ya Allah, temanku sudah khatam 3 kali, kok saya belum? Maka saya akan berlomba-lomba untuk jauh lebih banyak khatam, untuk lebih banyak kebaikan yang kita berikan kepada Allah. Itu yang pertama, tadi malu pada diri sendiri. Terus apalagi malu yang berikutnya? Nah, malu yang berikutnya itu adalah malu kepada manusia. Ini penting. Kenapa? Nah, karena ketika kita punya malu terhadap manusia, kepada manusia, kita bisa mengendalikan diri agar tidak melanggar ajaran agama. Meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh pahala sempurna lantaran malunya bukan karena Allah. Namun malu seperti ini dapat memberikan kebaikan baginya dari Allah karena ia akan terpelihara dari perbuatan dosa. Itu contohnya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, sebagai itu malu yang harus kita miliki sebagai seorang muslim itu adalah malu kepada Allah. Kenapa? Nah, ini adalah malu yang terbaik. Malu kepada Allah itu adalah malu yang terbaik dan membawa kebahagiaan hidup. Orang yang malu atau tidak punya beranian melakukan kesalahan. Jadi orang yang tidak ketika dia malu kepada Allah, pasti dia tidak punya keberanian atau dia tidak berani untuk melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi dia tahu bahwasanya Allah selalu, atau dia yakin bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Itu adalah malu kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan, Allah selalu memperhatikan kita. Mungkin itu saja sedikit nasihat guru di sore hari ini menjelang anak-anak berbuka puasa. Saya ingatkan kembali, jadi 15 menit nanti sebelum anak-anak berbuka puasa itu adalah bagian dari waktu-waktu yang mustajab. Ya, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, berdoa, apa yang diinginkan dimunajatkan semuanya kepada Allah. Itu saja nasihat Bu Guru tadi ya, malu yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, minimal harus kita pegang, yaitu malu kepada diri sendiri, malu kepada Allah, dan malu kepada sesama manusia. Guru minta maaf jika banyak salah dan khilaf. Walakum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.